diabetisi, 90% pasien diabetes mellitus adalah diabetes mellitus tipe 2. Berarti ada tipe-tipe yang lain ya. Yuk kita cari tahu. Klasifikasi diabetes mellitus yang dianut saat ini membedakan diabetes mellitus menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini ada yang immune mediated dan non-immune mediated. Pada diabetes mellitus tipe 1 yang immune mediated, terdeteksi autoantibodi terhadap sel beta pankreas. Sedangkan pada yang diabetes mellitus tipe 1 non-immune mediated, tidak terdeteksi autoantibodi terhadap sel beta pankreas dan disebut juga sebagai diabetes mellitus tipe 1 yang idiopatik. Diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi pada usia yang sangat muda atau bahkan pada usia anak-anak, sehingga disebut juga sebagai juvenile onset diabetes mellitus. Pasien diabetes mellitus tipe 1 ini bergantung sepenuhnya pada terapi insulin, sehingga disebut juga sebagai insulin dependent diabetes mellitus. Tipe yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini yang paling banyak kita dapatkan di masyarakat. Kita sudah tahu tentang faktor-faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 kan? Lihat video sebelumnya ya. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh resistensi insulin. Jadi berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 yang kekurangan insulin, pada diabetes mellitus tipe 2 ini jumlah insulin sebenarnya cukup atau bahkan melebihi dari kadar pada orang normal. Namun kerjanya yang terganggu oleh karena gangguan pada reseptor insulin. Biasanya diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi pada usia di atas 35 tahun, tetapi dapat juga terjadi pada usia yang lebih muda, tergantung kepada faktor-faktor risiko yang dimiliki. Tipe yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional ini sifatnya temporer, terdeteksi pada saat kehamilan sekitar 24 minggu. Jadi tidak ada indikasi diabetes sebelum kehamilan, kemudian terdeteksi pada saat usia kehamilan sekitar 24 minggu, dan kemudian gula darah kembali normal setelah melahirkan. Hanya saja pasien diabetes mellitus gestasional ini berisiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Tipe yang keempat itu adalah diabetes mellitus tipe lain. Ada 2 kelompok besar, yaitu maturity onset diabetes of the young, disingkat dengan MODY, dan latent autoimmune diabetes in adult, disingkat dengan LADA. MODY disebut juga diabetes monogenik, oleh karena pada jenis diabetes ini terjadi mutasi gen pada satu gen yang spesifik, misalnya pada gen faktor transkripsi, hepatosit nuklear faktor, atau gen glukokinase, di mana mutasi pada gen yang spesifik ini menyebabkan gangguan pada sensing glukosa, di mana dibutuhkan kadar glukosa yang jauh lebih tinggi untuk merangsang sekresi insulin. MODY ini terjadi biasanya pada usia muda, di bawah 25 tahun. LADA nampak sebagai diabetes tipe 2 pada awalnya, namun juga mirip seperti diabetes tipe 1 karena terdeteksi autoantibodi terhadap sel beta pankreas yang menandakan adanya kerusakan pada sel beta pankreas. Hanya saja kerusakan yang terjadi tidak seberat pada diabetes mellitus tipe 1. Oleh karena dia mirip seperti diabetes tipe 2 dan mirip seperti diabetes tipe 1, maka LADA ini disebut juga diabetes tipe 1,5. Sahabat diabetisi, kalau Anda menderita diabetes atau mungkin ada keluarga Anda yang menderita diabetes, kira-kira termasuk diabetes tipe yang mana ya? Beritahu saya ya.
Saya akan memberitahu lebih lanjut apa yang harus dilakukan karena masing-masing tipe diabetes ini memerlukan terapi yang spesifik. Sampai jumpa.